Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada beliau Bapak Sumarno, Bapak Camat yang saya hormati. Kemudian ini Bapak senior saya, Bapak Haryatno yang saya hormati. Ketua PCM, segenap pengurus PCM, pemuda Muhammadiyah, Lazismu dan seluruh peserta pada malam hari ini tadi inspirasi bagi kita. He dari Plupuh mendunia. Wah. Kalau boleh usul Pak Pri untuk namanya. Nah, untuk namanya. Nama itu kalau hanya satu kata itu kurang powerful. Makanya Pak Kusnadi namanya tambah. Kalau Kusnadi itu kurang bagus. Maka ditambah Kusnadi Ikhwani. Nah itu 2 atau maksimal 3. Tapi kalau nama itu lebih dari 3 juga terlalu panjang, membuat orang bingung mengucapkan atau terlalu memakan tenaga dan waktu. Maka nama itu yang powerful 2 atau maksimal 3 ya. Nah, kayak saya Dodok Sartono itu 2. Nah, Pak Aris apa Pak Aris? 2 ya. Makanya ini umpamanya He itu kan nama usahanya. Berarti kan namanya Mu. Nah, ini kurang greget. Maka nanti ditambah satu kata. Sedulurmu. Nah, itu. He sedulurmu. Biar powerful. Artinya apa? 1. Nah, ini memang He-nya sedulur semua. Ya, sedulur kita, sedulur Anda dan kita semua. Yang kedua juga Mu bisa berarti sedulurnya Muhammadiyah. Nah itu. Nah, kemarin ada yang ngusul teman saya di grup WA itu. Sedulurmu. Nah, sehingga kita menjadi sedulur di He ini. Dengan jagungan sambil wifi-nan, bisa sambil ngobrol, ngopi. Itu ngopi, ngobrol dan inspirasi bisnis, ngopi di He ini. Dan ini malam hari ini baru pemanasan. Nanti yang lebih bagus lain waktu lagi Pak Pri. Nah ini pertama berkaitan nama ini. Yang kedua Bapak Ibu, banyak orang yang bisnis gagal. Banyak orang yang bisnis Pak saya kok karirnya enggak naik-naik, yus mentok di situ aja. Atau yang bisnisnya juga enggak berkembang, bahkan kacau. Atau mungkin ada yang bisnis kayaknya penjualannya banyak sekali, omsetnya banyak, tetapi ketika ditanya uangnya ada enggak, itu rano duite. Nah itu. Nah ini banyak dialami. Apa masalahnya? Maka kalau boleh saya menyampaikan, orang yang bisnisnya bermasalah, ya, yang bisnisnya kacau, orang maju-maju bahkan berantakan, bisa jadi karena 3 hal. Hubungan kita dengan 3 ini sedang bermasalah. Maka solusinya ya perbaiki 3 hubungan ini. Oh nggih, ini Pak Lurah. Oh nggih. Dereng tepang Pak Lurah, derek tepang iki, Pak. Ngapunten. Nah. Jadi bisa jadi 3 hal ini. Maka nanti jadi evaluasi kita semua. Yang karirnya enggak jalan-jalan, bisnisnya kacau, atau profesinya apapun kacau, kemungkinan 3 hal ini tidak beres. Apa? 1, hubungan kita sama orang tua pertama adalah dengan Allah tidak beres. Wis toh, hampir bisa dipastikan bisnisnya juga tidak beres. Itu. Seandainya bisnisnya menghasilkan uang banyak, pasti tidak berkah. Justru membuat rumah tangganya kacau. Apa nih bapak-bapak ngerti ngantongi duit akeh malah ngeragati tonggone. Nah, ini yang tadi, karena problemnya adalah
hubungannya dengan Allah sedang kacau. Itu. Ibu-ibu rumangsa digaji akeh itu ya arisane kono kene. Bahkan arisan wis sing neka-neka barang. Nah itu. Nih, bisa jadi bisnis kita selama ini kacau karena hubungan kita dengan Allah kacau. Maka solusinya perbaiki hubungannya dengan Allah. Nah, caranya bagaimana perbaiki ibadah kita? Bisa jadi selama ini kita justru jauh pada Allah. Sing tani kei panen apik lali zakate. Lali sedekahe. Sing guru kei tunjangan profesi malah tambah lelet. Akhirnya apa? Enggak berkah. Makanya perceraian di Sragen tinggi. Bisa jadi karena gajinya terlalu tinggi tadi. Nah, makanya pengen merasakan yang lain-lain. Nah, itu. Lalu yang kedua bisa jadi karena atau bisnis kita kacau, profesi kita kacau karena hubungan kita dengan orang tua kacau. Silakan dievaluasi, tidak ada ceritanya anak yang durhaka kepada orang tua itu akan sukses, akan bahagia. Itu. Banyak orang yang mungkin secara ekonomi tidak bermegah-megah, tetapi dia bahagia. Karena apa? Dia memuliakan orang tuanya. Maka silakan dievaluasi kok bisnisnya macet-macet. Bisa jadi karena hubungan kita dengan orang tua juga macet. Sama orang tua jarang komunikasi. Atau sekedar gawake oleh-oleh seneng. Atau minimal orang tua ibu saya itu di jauh, kebetulan di Pati itu. Nek ditelepon ngene wis seneng. Itu. Apa nek diparani gawake oleh-oleh. Itu naluri orang tua, diperhatikan oleh anaknya bukan masalah oleh-oleh apa. Tetapi apa? Perhatian dari anaknya. Nah, maka mari yang selama ini mungkin baru macet evaluasi, bisa jadi karena orang tua kita tidak ridho pada kita. Maka saya itu tidak nguju-ngujui Mas Supri untuk keluar PNS. Tapi kalau itu jalan yang terbaik ya enggak apa-apa. Karena apa? Saya tahu ini ridhonya orang tua, nggih, mak enten iki. Ya, nggih, Mak, ini ridhonya orang tua. Mas Supri itu anak yang soleh ya. Itu taat pada orang tua. Istrinya aja wis kon pensiun, mosok suaminya mau pensiun. Itu. Ini hubungan sama orang tua. Yang ketiga, bisnis kita kacau, profesi kita kacau, bisa jadi hubungan kita kepada suami atau istri juga kacau. Bisa hampir dipastikan ketika hubungan suami istri kacau, bisnisnya akan kacau. Nah, kalau yang belum punya suami istri, bisnisnya jadi seret tuh. Nah ini. Karena apa? Allah menjamin kalau kamu bapak nikah maka akan aku kayakan. Kenapa belum kaya-kaya? Karena belum nikah tuh. Ini ngedol Joko kira. Itu. Ya. Nah, itu. Evaluasi hubungan suami istri. Keridhaan suami kita, keridhaan istri kita. Nah ini yang kadang tidak kita perhatikan. Karena merasa jadi suami berkuasa itu tidak pernah merasakan perasaan istri, terserah itu. Nah, sehingga apa? Terdolimi. Atau sebaliknya istri karena merasa punya penghasilan gede, punya gaji banyak, bisnisnya lancar itu malah apa? Tadi suaminya didolimi. Maka ada pepatah itu, kalau ada suami yang sukses, di belakangnya pasti ada istri yang luar biasa. Tetapi kalau ada istri yang sukses, biasanya di belakangnya ada suami yang terdolimi. Itu. Apa maksudnya? Perhatikan hubungan suami istri.
kalau pengen bisnisnya lancar. Ingat, ini 3 hubungan yang harus kita bina. Maka kalau sekarang kok merasa belum berbahagia, bisnisnya kacau, tidak nyaman hidupnya, perbaiki 3 hal ini. Hubungan dengan Allah bagaimana? Perbaiki sholat kita, sedekah kita. Hubungan dengan orang tua, tengok orang tua, sekedar say halo pada orang tua, menyapa orang tua. Kalau dengan suami istri, mulai nanti malam pulang dari sini, berbisik sama suami atau istrinya, minta maaf kalau merasa selama ini merasa benar, minta keridhaan suami istri kita. Itu. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk evaluasi bisnis kita. Lalu bagaimana bisnis ini biar bagus, hiknya biar berkembang, abdamat maju. Lalu apa ini? Al-Fayat, ini luar biasa. Wes, itu. Terus syuting, wah ini bisnisnya bagus. Nah, bagaimana agar bisnis kita berkembang? Yang sering saya katakan tentang sentuhan Raja Midas. Jadi ada legenda Raja Midas itu, legendanya gimana Pak? Yang disentuh dulu ketika kita kecil kan kadang diceritani tentang Raja Midas. Raja Midas itu kalau menyentuh sesuatu itu jadi emas. Nah, Pak Yano nyentuh itu emas. Apalagi mbak-mbak itu pengen nggak ini kalau menyentuh itu jadi emas. Emas teguh, nah itu boleh. Ya, tapi minta maaf Mas Teguh ini wis ibu-ibu ya. Itu. Jadi dulu ada sebuah legenda Raja Midas itu kalau menyentuh jadi emas. Itu. Nah, saking dia akhirnya minta dihilang ini. Ketika menyentuh istrinya jadi emas. Ya, nah, kita pun bisa. Maksudnya apa? Kita kalau mengelola apapun akan bisa menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang sukses. Mengelola hik saja bisa sukses. Ini di Gemolong ini ada hik yang terkenal di Solo. Kemarin terakhir sekitar 2 minggu yang lalu saya mampir. Itu kemarin yang nyalek itu. Dapil sini ya. Itu saya tanya kemarin, ini tutupnya kapan Mas? Setahun tidak pernah libur sama sekali, bahkan 24 jam. Samino ya namanya. Samino. Itu. 24 jam heknya sekarang. Kalau dulu enggak, sekarang 24 jam dan setahun tidak pernah libur. Walaupun diganti dengan sip-sipan sama karyawan dan lain sebagainya. Intinya apa? Hek saja juga bisa berhasil. Itu banyak. Maksudnya bagaimana nanti abdamat ini, bagaimana Mas Supri biar sukses ngelola abdamat? Ada caranya, adalah menerapkan tadi filosofinya jari Raja Midas, tangannya Raja Midas itu. Kalau kita menggunakan sentuhan Raja Midas ini, maka apapun yang kita kelola, profesinya apapun, itu akan menjadi berhasil. Apa sentuhannya? Ini Mas Isna ini, nah ini Kepala MI mana Sidokerto, ini juga luar biasa, disentuh oleh Mas Isna ini, sekarang malahan kewalahan murid. Ini mau ngecor kapan Mas Is? Mana Pak Kepala Sekolah tadi? Oh besok Kamis. Mohon restu Bapak Ibu semua, besok Kamis MI Sidokerto mau ngecor. Minimal yo ndongake. Nah, luwe HP nih doa restune yo langsung urun, aku semen sak 10 sak. Nah itu. Nah, monggo nanti yang mau urun semen juga bisa. Ya. Terus nanti saya mendahului, saya 10 sak Mas.
Monggo iki kok dilelang iki ya, iki dilelang. Pirang sak itu, sak yo kena. Ora apa-apa. Umpan iki sak yo wis 100 sak. Nah itu toh, apane kalau 5 sak, 500 sak. Rampung gitu ya. Iya Mas. Nah, nek 500 sak rampung. Nah itu. Nah, seperti MI kita seperti itu. Maka nanti tinggal MI peda ini. Kemarin saya juga baru dari MI Bentak sama. Disentuh sama palanya yang baru, sekarang kewalahan muridnya nggak dapat gedung. Ini kemarin ngundang saya mau Pak ini mau 2 lantai. Wow. Urun ya wes mendoakan nih. Membuat kemarin ada yang donatur ngadakan pelatihan teknisi laptop itu terkumpul 70 juta berapa itu disedekahkan semua ke MI Bentak itu. Nah, Mas Nur Khosin itu pinter servis laptop mengadakan pelatihan yang ikut dari berbagai provinsi, dari Banjarmasin ada, Sumatera ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, bahkan ada yang dari Malaysia. Itu kemarin terhimpun, langsung saya kemarin buka terhimpun 70 juta pelatihan nyervis laptop, semua disedekahkan ke MI Bentak. Nah, monggo nanti sini bisa lewat ini urun semen sak. Nah Bapak Ibu, kalau kita menerapkan jari Midas ini, 5 jari kita ini, filosofi 5 jari ini, insya Allah apapun yang kita tangani akan berhasil. Apa filosofi 5 jari ini? 1, ini apa ini? Ini apa? Jempol. Artinya apa ini? Bisnisnya apapun, profesinya apapun harus jempol. Maksudnya apa? Berkarakter. Ini nanti yang ngurus IH harus berkarakter, disiplin. Itu karakternya harus disiplin, jujur itu. Ojo diuntit. Nah, ini yang marahi bobrok ya ini. Ya. Ini harus berkarakter. Anda profesinya apapun, bisnisnya apapun, Anda tidak berkarakter, tidak disiplin, tidak jujur, tidak mau kerja keras, jangan harap akan berhasil. Ini kunci pertama apapun bisnisnya. Apalagi Lalu yang kedua, ini apa ini? Tunjuk apa? Simbol apa ini? Fokus. Ya, fokus. Anda mau profesinya apapun, bisnisnya apapun, kalau nggak fokus, jangan harap berhasil. Mas Pri ya, itu gandengki cedak mae aku yo rawani kenceng-kenceng. Fokus. Stone-nya orang itu fokus itu gini. Seandainya orang itu disikap Mas Supri kayak apa toh? Kira-kira apa? Brandnya apa ini? Kalau ditanya Mas Supri apa toh? Usahanya enten apa? Shooting. Nah, shooting. Enten mboten Mas Supri sapa? PNS ngono enek ora iki? Wonten enten. Itu. Ini Mas Sabi ini fotografer dari Masaran. Sehingga bagaimana fokus? Hampir bisa dipastikan untuk startup, terutama startup itu pemula. Kalau bisnisnya nggak fokus, jangan harap akan berhasil. Terutama untuk pemula. Mungkin Mas Supri wis mahir, shootingnya wis lama, makanya ada Abdamat, ada Alfayat, ada ada apa nih? Shooting. Itu. Tetapi minta tolong, saya itu kadang angger roh orang kartu namanya usahane akeh ngono. Wis hampir bisa dipastikan ki renek duite mesti. Itu. Karena apa? Dia tidak bisa fokus. Itu. Justru jangan bangga ketika kartu nama bisnisnya akeh ki, wah iki bisnisnya akeh, wis to hampir bisa dipastikan renek duite. Karena apa? Enggak fokus. Maka silahkan fokus. Satu, fokus profesinya apa, asli ini arek bisnis tenan apa ora.
kula nyampen hik cilik-cilik, yo cilik tenan. Itu. Nah, fokus. Saya punya teman Mas Bayu itu yang sekarang di PRD itu fokus sejak kecil itu jualannya apa? Asongan. Itu. Sampai dewasa SMA dia fokus di asongan. Sekarang julukannya Raja Asongan. Ya. Terus saya punya tetangga di Perumnas itu jualannya fokus. Tetangga saya di Pura Asri dulu. Itu Pak Agung. Jualannya sejak sekodi, 2 kodi jualan apa? BH. Tapi fokus es BH tok. Itu. Nah, Agung BH. Nah, sekarang julukannya di Klewer apa? Raja BH. Karena apa? Fokus jualan BH sehingga wong nyikep ini nek golek BH nang ndi? Agung BH. Itu. Wi fokus barang sepele BH. Itu. Tapi kalau kita semua arep diayahi wis to malah ra kecekel kabeh. Wis wektune cepet, modale cepet, kabeh arep diayahi. Tidak akan fokus. Nah, ini berkaitan kefokusan, maka kita itu mau fokusnya apa? Seperti Pak Camat, Pak Marno fokus di birokrasi, nanti karirnya mesti ndang gedel. Wah, itu delok iki camat sesuk mlebu apa? Sekretaris eselon bar itu ndang eselon loro. Wah, iki eselon 1 seragen mboten enten ya, Pak. Enten eselon loro eselonnya. Itu fokus sing camat birokrat yo fokus nang camat. Yo memang itu jalan uripe. Sing bisnis yo fokus. Sing dadi guru yo fokus dadi guru. Ngantek kira-kira nek pendekar itu yo ngantek enek apa wi? Lalat ngono iso hus ngono dipedang iso nyunat. Karena apa? Fokus dadi pendekar. Diasah terus. Ini fokus. Expert. Ya, itu kehebatan Indonesia. Nah, ini pertama apa tadi? Jempol, karakter. Telunjuk apa? Fokus. Maka ini mulai fokus. Yang lolahe nanti fokus, ngelolahe terus. Piye carane pokoknya maju. Pokoknya runganti mentok berdarah-darah ojo ganti sih. Itu nanti insya Allah berhasil. Kita kadang berusaha kesandung sidik terus menyerah. Itu rasido. Itu lagi kudanan sedino sewengi lho lah. Sesuk terus ramet tuneh. Iya iki ra fokus nah. Wis pokoke biasa. Indonesia ra panas yudan. Ngono ae. Itu perlu diuji keistiqomahannya. Yang ketiga, ini jari tengah paling tinggi. Maksudnya apa? Perbaik apa? Kualitas. Jaga kualitas produk maupun layanan. Ini jualan produknya apa? Ini tak Pak Kus tadi, wah ini enak gorengannya. Bakwane wis masuk. Nah, bacemnya masuk semuanya. Produknya dijaga. Ya. Tidak hanya produk layanannya. Ini apa sih bedanya dengan lain? Sehingga orang harus beli ke sini, bukan ke yang lainnya. Itu harus ketemu. Apa sih hebatnya Abdamat? Sehingga orang harus beli ke sini, bukan ke toko lainnya. Karena apa? Kualitas produk dan layanan. Maka harus ditemukan. Itulah yang nanti menjadi namanya key success factor. Yang menjadi diferensiasi kita, pembeda kita antara kita dan orang lain. Kenapa sih orang menggunakan irama syuting kok bukan syuting lainnya kan banyak? Karena beda. Maka ini harus menemukan apa pembedanya. Yang itu jadi keunggulan. Kemarin saya ke mana itu Ponorogo. Itu saya mampir di pecel. Itu pecel wis nggone kumuh, pelayanannya yo judes. Ning larise sak pole. Sama apa sih keunggulannya ini yang mau dijual? Mesti punya keunggulan. Oh, saya coba makan itu. Keunggulannya ternyata saya lihat 2.
Satu cepet, loro enak. Wis itu tok. Cepet enak. Dia hanya mengunggulkan kecepatan dan keenakan itu aja sing ngantri oke. Saya berdiri ini belum nembung itu wis kirang nopo Mas? Oh, kirang nopo garean. Saking cepete. Bahkan ada rumah makan yang hanya mengandalkan kecepatan, lainnya biasa-biasa saja. Tetapi juga laris. Sampai belum pesen lagi linggih kursi wis metu kabeh. Ngerti? Rumah makan Padang. Itu yang diandalkan kecepatan tok. Pokoke urung linggih wis metu. Maka apa? He abdamat irama apa yang membedakan sehingga orang itu beli ke kita? Bukan yang lainnya. Karena apa? Banyak pesaing. Kalau kita tidak punya diferensiasi pembeda, maka tidak mungkin orang akan beli ke sini. Ini, maka jaga produk, kualitas produk dan layanan. Mungkin pertama-tama itu yang beli ya sedulur-sedulur seperti ini, konco-konco. Tapi kalau kita tidak bagus pelayanannya, tidak bagus produknya, jenenge konco itu ku ya pisan pindo. Selanjutnya yang bicara Pak kualitas, baik produk dan layanan tadi. Nek ora enak yo koncoe mesti goleke yo. Itu. Maka yang bicara selanjutnya adalah kualitas. Maka ini yang bisnisnya apapun jaga kualitas produk dan lain. Yang keempat jari apa ini? Manis ya. Bangun jaringan, silaturahim. Bisnisnya apapun tidak akan bagus kalau tidak punya jaringan. Pak Gus ini jago jaringan. Geprek bisa sekarang baru 5 tahun 6 tahun ini hampir 30 cabangnya itu karena dibangun oleh beliau jaringannya. Bahkan ini sebetulnya nek mau buka sesasi ping pindho ping telu iso. Sing ra iso ki tenagane sing ngiringi lho, kaya aku sing ngiringi mburine kan kene dusere arek ngeru ngene. Wah sing nata mburine sing kepontal-pontal. Karena apa? Jaringan. Itu, jaringan. Maka silaturahmi Nabi sendiri kan juga sudah ngajarkan ke kita. Kalau pengen rezekinya diperlebar pintunya, terus umurnya diperpanjang, jadi bisnis kita nek pengen umure dawa, itu silaturahim kuncinya. Itu resep dari Nabi. Itu. Tapi nek enggak ya bisnisnya lagi setahun tutup. Bahkan menurut riset hanya 3%. Hanya 3% bisnis atau usaha yang bertahan lebih dari 10 tahun. Itu hanya 3%. Bisa jadi karena tadi ya, tidak membangun jaringan. Kenapa Pak Kus berani menargetkan wis pokoknya 10 tahun kudu 1000. Dihitung dari 2015 kemarin sampai 2025. Kudu 1000 piye caranya? Karena apa? Pak Kus yakin punya jaringan. Orang yang punya dana gelem buka resto, mung tinggal kita siap apa enggak. Itu. Ya, silaturahim. Maka Mas Supri sudah luar biasa silaturahimnya, jaringannya ke Sragen. Itu ini geprek mau apa wis pokoknya nanti Alfayat wis masuk geprek itu. Saya kurang tahu wis diorder bagian urung wis. Ya, apa mungkin pas diorderi ra diangkat teleponnya ya itu. Itu. Kemarin bagian belanja geprek wis tak omongin nek tuku air minum nang Alfayat, tak kontake. Nah itu, engko tak elekke nek. Kadang bagian blonjo ki ya wis golek gampang. Lah kene mungkin digoleki angel. Ya sesuk gampang iki. Ya. Silaturahim, Mas Supri wis luar biasa. Bisa jadi sambil PNS itu membangun jaringan. Nah gitu. Nah. Yang kelima, ini jari lingking. Ini kecil ya. Nek sehat gini kayaknya enggak begitu fungsi. Tapi zaman kecil saya ini fungsi. Kalau dulu zaman kecil, Pak. Ini sebagai apa? Nah, indikator.
Wah, iki arek metu jam piro? Iki indikator ini, tes ini. Nggo ngetes ndok pitik itu. Oh iki wis arek metu iki ndoke. Nah, ini. Nah, sekarang mungkin nggak tahu ana wong ngetes pitik nggo iki wis ora tahu. Mergo wis ora tahu ana wong pitik. Nah, ini kecil. Mungkin tidak begitu berarti. Tapi kalau ini sakit, nah jari saya yang kiri ini 5 tahun lalu patah. Nek sakit gini kan nggak begitu fungsi. Ternyata kalau patah siji ngentekke duit, loro ya rekoso. Artinya apa? Perhatikan dalam bisnis kita, dalam profesi kita, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Dan kalau ini tidak kita perhatikan mungkin jadi malapetaka bisnis kita. Apa hal-hal sepele di seperti ini? Perhatikan. Apa hal-hal sepele di minimarket? Nanti ada teknik-tekniknya. Kemarin Pak Kus nanti ngundang trainernya Alfamart. Itu seperti apa sih metodenya Alfamart membangun SDM? Itu tiap hari merekrut di area Solo, gudang sekitar Solo Raya ini merekrut 50 orang tiap hari. Itu. Nah, apa ini? Nanti yang hal-hal kecil dalam profesi kita. Oh, seperti ini. Oh, cara memajang. Oh, yang harusnya dipajang di depan yang seperti apa sih? Ini hal sepele kita emang cara majang. Tetapi ini ternyata sangat dahsyat di dunia retail. Nah, nanti di apa? Silahkan. Nah, ini 5 ini kuncinya. 1 apa? Jempol apa? Karakter. Telunjuk apa? Fokus. Jari tengah apa? Jaga kualitas. Jari manis silaturahim. Linking, perhatikan hal-hal yang sepele. Nah, terakhir kalau boleh saya tambah ini 5 ini sudah dahsyat. Tempelengke ono semrepet, betul apa enggak? Apa diuji coba gitu? Ada yang mau jadi relawan? Teguh, cuma sakit rong payu, rong rabi. Ini pleng, wes semrepet. Tetapi ini akan lebih dahsyat kalau ini digenggam, tambah kenceng, diwantem ke iso ngletak. Nek ora percaya maju. Nah, maksudnya apa? Bisnis apapun, profesi apapun akan tambah dahsyat. Itu kalau dilakukan dengan keyakinan. Ojo ragu-ragu. Makanya kata Nabi, tinggalkan keraguan. Maksudnya apa? Kalau kita ragu-ragu melakukan apapun, tidak akan dapat apa-apa. Mas Esna ini kepala sekolah yo tetek yakin walaupun nang desa pelosok maju. Lu habis kepala sekolah bismillah goreng tahu di pinggir jalan bismillah ini yakin jalan hidup saya ya wis bisa. Hanya perlu keyakinan. Nah, keyakinan. Terus tadi saya sampaikan, saya tanya, bapak-bapak nek ibu-ibu nek pas putrone nonton TV dikongkon tuku gula nang sebelah ngono kira-kira mangkat ora? Wah, angel. Tapi nek karo dingene iki. Oh, mangkat ora? Mangkat mboten? Mangkat ning karo Gresula. Maksudnya apa? Ini keyakinan aja mung gegemno. Tapi coba le tukoke gula karo ngene ngono. He, sangune mangkat jerantal. Maksudnya apa? Kalau bisnisnya pengen cepat, tadi tekniknya Pak Kus berbagi, sedekah dikuati. Pak Kus punya impian tahun 2025 kalau 1000 cabang itu terwujud maka sedekah kita akan 3 miliar sebulan. Loh, ini impian yang luar biasa dan ini sering diceramahkan ke semua karyawan. Kita kerja ini bukan untuk apa-apa, kita ingin sedekah 3 miliar sebulan. Pengen mewujudkan piye to rasane sedekah sebulan kok 3 miliar. Tak tanya Pak Kus, logikane piye kok sedekah iso 3 miliar sebulan? Lah nek 1000 cabang
setiap cabang 100 ekor one sehari. Berarti sudah berapa? 100.000. 100.000 ekor. Kalau itu sehari, kalau 30 hari berarti berapa? 3 juta ekor. Gitu. Dan Pak Kus sejak awal dulu mendirikan geprek itu sama saya itu apa komitmennya, pokoknya 1 ekor 1.000 rupiah. 3 juta kali 1.000 berapa? 3 miliar. Itu cita-citanya. Maka apa tadi? Sedekah. Piye caranya? Nah, makanya kayak Mas Pri sudah mempelopori, wis apapun wis nggo lazismu, nggo lazismu, omah ya wis nggo kantoran lazismu. Ini bentuk sedekahnya. Mari ini jadi inspirasi kita yang dilakukan Mas Suki. Itu. Maka tadi reneng-reneng Pak Kus nang dia yang grenek sing gerake mesti urip seperti ini. Ya memang kudu ana sing dadi penggerak. Itu, sponsor. Ya memang korban mesti. Ora enek rek sponsor gerake terus ra korban. Enek. Yes, itu. Maka ini Bapak Ibu 5 jari ini jadi inspirasi kita malam hari ini. Kalau pengen sukses yaitu. Kalau belum berhasil dengan 5 jari ini bisa jadi tadi hubungan kita dengan Allah sedang bermasalah. Hubungan kita dengan orang tua bermasalah atau hubungan kita dengan suami istri kita bermasalah. Dievaluasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.